Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Nurjaya, NIM 2110114503114 dari kelas 03 TPLK 001, mata pelajaran Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan FLSM dan VLSM yang terbagi menjadi 5 jaringan subnet sesuai dengan NIM akhir saya yaitu 4, yang mana harus membuat 5 jaringan subnet. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang sama. Sedangkan Variable Length Subnet Mask atau VLSM yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Kita langsung ke contoh penerapannya. Oke, di sini ada topologi jaringan yang mana sebelah kiri adalah penerapan VLSM dan sebelah kanan adalah penerapan VLSM. Baik, di sini kita akan membedah arus utamanya atau IP utama. Di sini saya memakai IP utama 192.168.50.0 dengan slash atau prefix 24. Dengan jumlah hostnya itu 254 yang bisa dipakai atau usable. Di sini saya akan menjelaskan IP arus utamanya yaitu 192.168.50.0 dengan subnet maxnya 255.255.255.5.0 dengan wildcardnya 000.255. IP networknya didapatkan yaitu 192.168.50 dengan menggunakan metode N antara binary IP addressnya dengan subnet max. Yang bernilai 1 maka akan bernilai true. Di sini yang bernilai true adalah 128, 164, 128, 32, 8, 32, 16 dan 2. Sisanya 0. Jadi didapatkan IP networknya itu 192.168.50.0. Untuk IP startnya itu kita mulai dari IP network plus 1 yaitu didapatkan 192.168.50.1. Dan untuk broadcastnya, cara menentukan broadcast itu menentukan broadcast dengan mengganti angka 0 menjadi angka 1 pada bit network setelah bit yang dipakai atau slash yang dipakai. Di sini kita memakai slash 24, maka broadcastnya itu adalah diganti semua setelah slash yang ke-25 menjadi 1. Di sini ada networknya, kita ganti semua menjadi 1. Menjadi didapatkan 192.168.50.255. Dan untuk IPN-nya itu IP broadcast dikurang 1 yaitu didapatkan 192.168.50.254 dengan IP usable-nya itu 254 IP. Nah, itu arus utamanya. Nah, VLSM ini itu membagi jaringan dengan jumlah subnet yang sama. Saya akan membaginya menjadi subnet slash 25 dan subnet prefix slash 25. Baik, di sini saya membagi slash 24 atau prefix network 24 menjadi 2 yaitu prefix slash 25 dan prefix 192.168.51.128 slash 25. Baik, kita akan membedah satu-satu. Pertama kita akan membedah 192.168.50.0 slash 25. Di sini saya akan menggunakan tabel lagi. Baik, di sini akan kita pecah 192.168.50.0 slash 25. Pertama kita tentukan dulu network IP-nya sama seperti tadi. Kita ubah dulu ke binary semua, didapatkan 111.000.101.00.00.10 dan 00.
atau bernilai 192.168.50.0. Kita tentukan dulu subnet max-nya, yang kita pakai ada slash 25, yaitu bernilai 255.255.128, dan wildcard-nya 000.127. Untuk IP network-nya kita pakai 192.168.50.0, yang mana didapatkan tadi sama seperti penjelasan yang pertama, dengan menggunakan teknik N, yaitu binary dan subnet max. Untuk IP startnya IP network plus 1 didapatkan 192.168.50.1, dan untuk broadcastnya kita mengganti angka 0 menjadi 1 di IP network setelah bit slash yang kita pakai. Karena kita memakai slash 25, maka network di sini kita ganti semua menjadi 11, jadi bernilai 192.168.50.127. Dan untuk IPN-nya broadcast dikurang 1 menjadi 192.168.50.126. Untuk subnet mask-nya sama seperti yang tadi, yaitu semua diganti menjadi nilai true atau 1 sampai ke 25 menjadi 255.128. Ini baru satu subnet jaringan. Kita sudah tahu dari mana IP ini didapatkan. Jadi dari slash 24 dibagi menjadi slash 25, atau sekitar dari 254 IP dibagi lagi dipecah menjadi 2, sekitar 128 IP-an, atau sekitar 126 tiap subnetnya yang usable host. Baik, kita akan membedah dari IP 192.168.50.128/25. Tadi didapatkan dengan IP broadcast terakhir. Sebentar. Broadcast terakhir yaitu 192.168.50.127, maka kita akan menggunakan IP selanjutnya yaitu 192.168.50.128. Baik. Di sini kita menggunakan 192.168.50.128. Kita tentukan dulu nilai binernya semua. Sudah didapatkan nilai biner, lalu kita tentukan slash prefix yang dipakai. Karena slash prefix yang dipakai 255, berarti sampai ke 255 ini bernilai 1 atau true. Didapatkan hasil 255.255.255.128. Untuk wildcardnya semua subnet bernilai 1 diganti 0 dan 0 diganti 1, didapatkan 0.0.0.0.127. Untuk IP networknya didapatkan dari memakai logika N dari penjumlahan binary IP dan subnet max. Didapatkan 192.168.50.128. Untuk IP startnya IP network ditambah 1, jadi didapatkan 192.168.50.129. Untuk IP broadcastnya, yaitu kita untuk mengganti angka 0 menjadi 1 pada bit IP network setelah bit slash yang dipakai. Karena kita memakai slash 25, yaitu kita ubah setelah slash 25 ini menjadi 1 semua atau bernilai true, sehingga didapatkan 192.168.50.255. Dan untuk IPN nya kita kurang IP broadcast dikurang 1, didapatkan 192.168.50.254. Untuk subnet max nya bernilai 255.255.255.128. Baik, di sini sudah kita jelaskan tadi metode VLSM itu membagi jaringan menjadi 2 jaringan atau lebih sesuai kebutuhan menjadi bernilai sama atau jumlah hostnya sama. Sedangkan VLSM ini membagi jumlah host atau subnetting yang memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Baik, di sini ada IP utamanya 172.17.170.0/23 atau sekitar bernilai 256 IP usable-nya. 254, maaf. Kita akan pecah-pecah lagi menjadi 3 jaringan.
yaitu jaringan Office Guru, jaringan tata usaha, dan jaringan server. Sama seperti penerapan VLSM tadi, kita pecah jaringan menjadi perpustakaan /25 dan lab komputer /25 dan bernilai jumlah sama. Sedangkan penerapan VLSM ini kita pecah menjadi 3 jaringan dengan jumlah host yang berbeda atau subnet mask yang berbeda juga. Baik, kita akan membedah dulu Office Guru ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kita memakai 172.171.68/2/30 untuk menghubungkan router A dan router B. Jika tadi di router A penerapan VLSM, kita akan menjelaskan router B tentang penerapan VLSM. Baik, langsung saja kita menuju ke Office Guru yang menggunakan IP 172.168.170/24. Baik, kita akan menjelaskan arus utamanya atau IP address utamanya yaitu 172.168.170/23. Pertama kita ubah IP address menjadi biner dan didapatkan seperti ini. Lalu kita tentukan subnet max-nya. Karena dia bernilai /23, maka cukup sampai di 23 saja, kita stop angka satunya. Maka dia bernilai 255.255.254.0. Dan wildcard-nya kebalikan dengan subnet max. Setiap angka 0 diubah, setiap angka 1 diubah menjadi angka 0 dan angka 0 diubah menjadi angka 1 dan didapatkan 00.1.255. Untuk IP networknya itu kita memakai logika N sama seperti tadi. Setiap biner dan subnet max yang bernilai 11 maka akan bernilai true atau 1. Maka didapatkan 172.17.170.0. Lalu untuk IP startnya dimulai 172.17.170.1. Untuk IP N-nya 172.17.171.254. Dan untuk broadcastnya bernilai 172.17.171.255. Subnet max-nya bernilai 255.255.254.0 dengan IP usable atau IP yang bisa digunakan yaitu berjumlah 254. Baik, tadi kita sudah membedah di Office Guru atau IP address 172.17.170.0/24. Lalu kita akan membedah di tata usaha dengan IP address 172.17.170.0/26. Jika tadi kita diketahui IP broadcast dari yang /24 adalah 107. Jika tadi kita ketahui IP broadcast di prefix /24 yaitu 170.255, maka kita akan memakai subnet yang ketiga menjadi 172.17.171.0 atau bisa dilihat seperti berikut. Kita akan memakai prefix /26. Pertama kita tentukan nilai biner seperti tadi, lalu kita tentukan nilai subnet max, lalu wildcard-nya didapatkan 00.63. Lalu IP networknya dengan melakukan logika N di biner dan subnet max didapatkan 172.17.171.0. Untuk IP networknya, untuk IP startnya itu IP network ditambah 1 sama dengan 172.17.171.1. Lalu untuk IP broadcastnya semua yang berangka 0 menjadi 1 setelah slash prefix yang dipakai itu kita memakai /26, maka sisanya diganti semua menjadi 1 bernilai true bernilai 172.17.171.63. Dan untuk IPN-nya IP broadcast dikurang 1 didapatkan yaitu 172.17.171.62. Untuk subnet max-nya bernilai 255.255.255.192. Baik, di sini kita sudah mendapatkan
untuk office guru dan tata usaha, maka kita akan lanjut ke server. Di server ini memakai 172.17.171.64/30. Kita akan membedah lagi. Baik, di sini kita memakai /30. Kita ubah dulu menjadi nilai binernya. Lalu kita tentukan subnet max-nya dengan mengubah atau bernilai true 1 di jumlah subnet max atau prefix yang kita pakai. Ini didapatkan nilainya 255, 255, 255.252. Untuk wildcardnya kebalikan dari subnet max, kita dapatkan menjadi 0.0.0.3. Baik, untuk IP networknya kita memakai logika penjumlahan n biner dan subnet max-nya, maka kita dapatkan menjadi 172.17.171.64. Dan IP startnya IP network kita tambahkan 1 menjadi, kita dapatkan menjadi 65. Dan untuk IP broadcastnya kita ubah menjadi angka 1 di 0 setelah slash atau prefix yang sudah kita pakai. Kita ubah menjadi 11 mendapatkan nilai 172.17.171.67. Untuk IPN-nya broadcast dikurang 1 menjadi 172.17.171.66. Subnet max-nya bernilai 255, 255, 255.252. Dan untuk usable-nya ini didapatkan dari 65 sampai 66 bernilai 2. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah VLSM dan FVLSM. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah FLSM dan VLSM penerapannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing administrator jaringan, di mana FLSM itu pembagian network yang besar menjadi lebih kecil dengan jumlah host atau prefix yang sama, sedangkan VLSM itu pembagian dengan jumlah host atau prefix sesuai dengan kebutuhan, dimulai dari yang terbesar dan harus berurut dari yang terkecil dulu jumlah prefixnya. Contoh seperti yang sudah saya jelaskan, penerapan VLSM 192.168.50.0/24 dengan jumlah usable hostnya itu sekitar 254. Kita pecah lagi menjadi /25/25 dengan jumlah usable-nya itu sekitar 126. Dan sama 192.168.50.18/1 prefix 25 dengan usable IP-nya itu 126. Di sini kita memecah dari subnet max /24 menjadi, atau subnet max atau prefix /25 menjadi 2 jaringan. Dan untuk penerapan VLSM-nya kita pecah 172.17.170.0/23 atau usable hostnya sekitar 510 IP. Kita pecah lagi menjadi 3 jaringan. Yang pertama /24, yang kedua /26, yang ketiga /30. Dimana dengan /24 atau office guru kita pecah, yaitu IP usable nya kita dapatkan sekitar 126 IP atau usable. Dan tata usaha yaitu 172.17.171.0/26 dengan IP usable nya sekitar 62. Dan 172.17.171.64/30 dengan IP usable-nya 2 yang digunakan untuk server. Lalu kita gunakan juga IP 172.17.171.68/30 untuk menghubungkan router A dan router B. Untuk sisa IP-nya bisa digunakan lagi untuk penambahan network baru atau perangkat baru, sehingga kita masih memiliki spare. Jadi di sini ada 5 jaringan dengan 2 jaringan
penerapan FLSM dan 3 jaringan penerapan VLSM. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.